Di ayat ini bahwa bumi ini milik Adonai. Jadi dalam test power gitu ya, dia ada Tuhannya orang Ibrani di sini, ada Tuhannya orang Mesir, dan Paroh sendiri sebagai wakil Tuhannya. Nah di sini adu kekuatan gitu ya. Siapa Tuhan yang lebih berkuasa? Jadi ketika terbukti Paroh dan para dewanya, para Tuhannya kalah, para penyihirnya kalah gitu ya. Jadi terbukti Tuhan mana yang lebih besar, Tuhan mana yang lebih berkuasa. Makanya di El Sadik kita selalu menggunakan metode test power untuk menguji para Tuhan, para ilah, para dewa, para sesembahan, siapa yang paling tinggi kuasanya. Jadi kita hanya mengikuti yang paling berkuasa. Kan rugi gitu ya, mengikuti Tuhan yang lebih rendah, yang kalah power gitu. Nah, ini metode yang Tuhan pakai di dalam kitab Keluaran, dan sekarang pun El Sadik juga menggunakan metode test power. Kita uji para Tuhan mana yang paling berkuasa. Cara ngujinya bagaimana? Ya mujizat. Kalau Tuhan itu tidak bisa membuat mujizat, ya omdo. Berarti itu agama buatan manusia yang memang tidak punya kuasa. Apalagi butuh bantuan umatnya untuk membantunya menjalankan hukumannya. Artinya KW itu Tuhan KW. Jadi kita tidak bisa menyembah Tuhan yang KW, harus yang original. Tuhan original, kalau dia mau melakukan sesuatu ya dia lakukan gitu ya, dengan kekuasaan, bukan dengan kata-kata, dengan tindakan gitu. Kalau cuma omong tapi tidak terjadi kan ya namanya dobos gitu. Tuhan dobos. Kalau Anda mau menyembah Tuhan yang dobos ya silahkan, saya tidak mau. Yaitu ya saya pelajari ayat Nats yang saya ambil dari Exodus 9, Keluaran 9, yaitu bumi ini milik Adonai. Semoga Anda juga bisa belajar dari pasal 9 kitab Keluaran. Shalom Aleichem, kita berjumpa kembali dalam Translation Diary. Kali ini kita ke Keluaran 9. Adonai bersabda kepada Mose, "Pergilah ke hadapan Paroh dan berbicaralah kepadanya." Petik satu aja. "Beginilah sabda Adonai, Tuhan orang Ibrani, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Sebab jika engkau menolak menyuruh mereka pergi dan engkau masih menahannya, lihatlah, tangan Adonai akan ada pada ternakmu yang di padang, pada kuda, pada keledai, pada unta, pada lembu, dan pada kawanan domba," yaitu suatu sampar yang sangat dahsyat. Adonai akan membuat pemisahan antara ternak orang Israel dengan ternak orang Misraim. Dari semua milik Bani Israel, seorang pun tidak akan mati. Kemudian Adonai menetapkan pilihan waktu, katanya ya. Esok hari Adonai akan melakukan hal ini di negeri ini. Hal itu di negeri ini. Pada esok harinya Adonai melakukan hal itu. Dan seluruh ternak orang Misraim mati, tetapi dari ternak Bani Israel tidak seekor pun mati. Lalu Paroh mengirim utusan, dan tampaklah tidak seekor pun dari ternak orang Israel mati. Namun hati Paroh menjadi berat, dan dia tidak mau melepaskan umat itu pergi. Ayat 7. Adonai bersabda kepada Mose dan Aharon, "Ambillah bagimu jelaga dari tungku sepenuh kedua tanganmu." Jadi satu jelaga ya. "Dan biarlah Mose menghamburkannya ke udara di depan mata Paroh." Ini bukan sain ya, ini mukjizat. "Biarlah jelaga itu menjadi debu
di seluruh tanah Misraim, dan debu itu akan menjadi bisul yang melepuh, pecah menyebar pada manusia dan pada ternak di seluruh tanah Misraim. Lalu mereka mengambil jelaga dari tungku dan berdiri di hadapan Paroh. Lalu mereka sambil berdiri. Sambil berdiri di depan Paroh. Kemudian Moses mengamburkannya ke udara, dan jelaga itu menjadi sebuah bisul yang melepuh, pecah, menyebar pada manusia dan pada ternak. Ini para penyihir ikut-ikutan. Para penyihir itu tidak mampu bertahan dari bisul itu di hadapan Moses, karena bisul itu ada pada mereka dan semua orang Misraim. Namun Adonai mengeraskan hati Paroh, dan dia tidak mendengarkan mereka seperti yang Adonai telah sabdakan kepada Moses. Adonai bersabda kepada Moses, bangunlah pagi-pagi sekali dan berdirilah di hadapan Paroh, dan katakanlah kepadanya, beginilah Adonai Tuhan orang Ibrani bersabda, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku, sebab kali ini aku akan mengirimkan semua tulahku ke dalam hatimu kepada hamba-hambamu dan kepada rakyatmu. Dengan demikian kau tahu bahwa tidak ada satupun yang seperti aku di seluruh negeri ini. Karena sekarang aku akan mengulurkan tanganku dan akan memukul engkau dan rakyatmu dengan wabah penyakit, dan engkau akan dibinasakan dari atas bumi. Ini apa ya? Sekalipun dengan nanti kita cek lagi. Sekalipun dengan hal ini, dengan semua hal ini, aku telah membuat engkau bertahan dengan maksud menunjukkan kuasaku kepadamu dan supaya namaku diwartakan ke seluruh negeri. Engkau masih saja meninggikan dirimu terhadap umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Oke. Lihatlah, esok hari pada waktu seperti ini aku akan menurunkan hujan es yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Misraim sejak permulanya sampai sekarang ini. Sekarang suruhlah amankan ternakmu dan segala yang kau miliki di padang. Setiap orang dan hewan yang terdapat di padang dan tidak dibawa ke rumah, maka hujan es akan menimpa mereka dan mereka akan mati. Sehingga dia yang takut akan sabda Adonai dari antara hamba-hamba Paroh telah membuat para budak dan kawanan ternaknya menyingkir ke dalam rumah-rumah. Namun dia yang tidak mengarahkan hatinya pada sabda Adonai, maka dia meninggalkan para budaknya dan kawanan ternaknya di padang. Adonai bersabda kepada Moses, arahkanlah tanganmu ke langit supaya terjadi hujan es di seluruh tanah Misraim pada manusia, pada ternak, atau serta aja ya, serta pada setiap tumbuhan di padang di tanah Misraim. Lalu Moses mengacungkan tongkatnya ke langit dan Adonai menurunkan guntur dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Lalu Adonai menurunkan hujan es di tanah Misraim. Oke, 23, 24. Turunlah hujan es dan api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es sangat dahsyat, yang seperti itu belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Misraim sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es membinasakan segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Misraim, dari manusia bahkan sampai ternak. Ya, semuanya kena. Hujan juga melanda setiap tanaman di padang dan
porandakan setiap pohon di padang. Hanya di tanah Gosen, tempat tinggal Bani Israel, tidak ada hujan es. Paroh menyuruh memanggil Mose dan Aharon dan berkata kepada mereka, Aku telah berdosa kali ini, Adonai yang benar dan aku serta rakyatku lah yang jahat. Buatlah permohonan kepada Adonai karena cukuplah sudah gemuruh dan hujan es dari Tuhan, maka aku akan menyuruh kamu pergi dan kamu tidak usah tinggal lebih lama lagi. Mose berkata kepadanya, Sekeluarnya aku dari kota ini, aku akan menadahkan telapak tanganku kepada Adonai. Gemuruh akan berhenti dan hujan es tidak akan ada lagi, sehingga engkau mengetahui bahwa bumi ini milik Adonai. Namun engkau dan hamba-hambamu, aku tahu bahwa engkau belum sungguh-sungguh takut di hadapan Adonai, Tuhan. Maka tanaman rami dan jelai telah dipunahkan karena jelai sedang berbulir dan rami sedang berbunga. Komaja. Tetapi gandum dan sekau tidak dihancurkan karena mereka terlambat. Oke, 33. Lalu Mose keluar dari tempat Paroh dari kota itu, lalu menadahkan telapak tangannya kepada Adonai sehingga berhentilah gemuruh dan hujan es, dan hujan tidak lagi tercurah ke bumi. Paroh melihat bahwa hujan es dan gemuruh telah berhenti, tetapi dia masih menambah dosanya dan dia mengeraskan hatinya, dia maupun hamba-hambanya. Hati Paroh menjadi keras dan dia tidak melepaskan Bani Israel pergi, seperti yang telah Adonai sabdakan melalui perantaraan Mose. Oke, sudah selesai. Ya, saya belajar dari pasal 9. Ini sih dari salah satu mungkin ayat Nas gitu ya. Yang bumi ini milik Adonai, ini yang saya rasa perlu dipergumulkan gitu. Di ayat ini bahwa bumi ini milik Adonai. Jadi dalam test power gitu ya, dia ada Tuhannya orang Ibrani di sini, ada Tuhannya orang Mesir, dan Paroh sendiri sebagai wakil Tuhannya. Nah, di sini adu kekuatan gitu ya. Siapa Tuhan yang lebih berkuasa? Jadi ketika terbukti Paroh dan para dewanya, para Tuhannya kalah, para penyihirnya kalah gitu ya. Jadi terbukti Tuhan mana yang lebih besar, Tuhan mana yang lebih berkuasa. Makanya di El Sadik kita selalu menggunakan metode test power untuk menguji para Tuhan, para ilah, para dewa, para sesembahan, siapa yang paling tinggi kuasanya. Jadi kita hanya mengikuti yang paling berkuasa. Kan rugi gitu ya, mengikuti Tuhan yang lebih rendah, yang kalah power gitu. Nah, ini metode yang Tuhan pakai di dalam kitab Keluaran, dan sekarang pun El Sadik juga menggunakan metode test power. Kita uji para Tuhan mana yang paling berkuasa. Cara ngujinya bagaimana? Ya mujizat. Kalau Tuhan itu tidak bisa membuat mujizat, ya omdo namanya. Berarti itu agama buatan manusia yang memang tidak punya kuasa. Apalagi butuh bantuan umatnya untuk membantunya menjalankan hukumannya. Artinya KW itu, Tuhan KW. Jadi kita tidak bisa menyembah Tuhan yang KW, harus yang original. Tuhan original, kalau dia mau melakukan sesuatu ya dia lakukan gitu ya. Dengan kekuasaan, bukan dengan kata-kata, dengan tindakan gitu. Kalau cuma omong tapi tidak terjadi kan ya
namanya the boss. Itu Tuhan the boss. Kalau Anda mau menyembah Tuhan yang the boss, ya silahkan. Saya tidak mau. Yaitu yang saya pelajari ayat nats yang saya ambil dari Exodus 9, Keluaran 9, yaitu bumi ini milik Adonai. Semoga Anda juga bisa belajar dari pasal 9 kitab Keluaran. Tuhan yang hidup bersama dengan kita semua. Amin.